Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Tematik hari ini masih di subtema 2, tema 8 ya di subtema 2. Dan hari ini mata pelajarannya IPS, materinya tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini di pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas ya. Kalian masih ingat ada macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Nah, produksi ini kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, biasanya ini kegiatannya ada di pabrik ya, menghasilkan barang. Lalu kalau jasa seperti pengirim barang ya. Lalu orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebutnya produsen. Yang kedua ada distribusi. Distribusi ini kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ya, artinya menyediakan barang untuk pembeli. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebutnya distributor. Dan yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi ini kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Ya, lalu orang yang melakukan kegiatan ini disebutnya adalah konsumen atau yang biasa kita kenal sebagai pembeli. Nah, itulah macam-macam kegiatan ekonomi. Selanjutnya di sini Bapak akan membahas kegiatan proses produksi ya. Di sini yang pertama proses produksi buku hingga ke tangan konsumen. Nah, bisa kalian lihat anak-anak di sini ada 3 gambar ya. Yang pertama di sini ada pembuatan buku. Nah, pembuatan buku ini disebutnya produksi buku. Kemudian tahap keduanya ada buku dijajakan di toko-toko atau disalurkan ke toko-toko atau pasar yang menjual buku. Nah, di situ ada proses distribusi buku. Dan yang ketiga yaitu buku dibeli oleh masyarakat, ya. Nah, di sini disebutnya kegiatan konsumsi buku. Artinya masyarakat membeli buku di toko-toko ataupun di pasar yang menjual buku. Kegiatan yang kedua itu proses produksi padi atau sayuran hingga ke tangan konsumen. Nah, proses produksinya di sini para petani menanamnya berbagai jenis ya, ada padi, ada sayuran ataupun buah-buahan. Kemudian padi atau sayuran tersebut didistribusikan ke pasar atau supermarket ya. Setelah itu di supermarket ataupun pasar kemudian dibeli oleh masyarakat untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kegiatan yang ketiga ini proses produksi ikan hingga ke tangan konsumen ya. Di sini bisa kalian lihat ada 5 gambar ya. Gambar yang pertama di situ nelayan menangkap ikan. Nah, berarti kalau nelayan menangkap ikannya di laut ya. Lalu proses yang keduanya kemudian dilelang di pelelangan ikan, kemudian diangkut ke kota untuk didistribusikan kepada pasar ataupun supermarket yang menjual ikan. Nah, di sini ada proses produksi, lalu proses distribusi, dan yang terakhir itu proses konsumsinya ya. Di pasar ikan ataupun di supermarket masyarakat membeli ikan untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kegiatan yang keempatnya yaitu proses produksi mebel hingga ke tangan konsumen. Nah, di sini bisa kalian lihat anak-anak ya, ada beberapa gambar. Yang pertama di situ ada kayu di hutan, kemudian kayunya ditebang, kemudian dipisahkan menjadi kayu gelondongan. Nah, kayu gelondongan ini kemudian dibuat menjadi kursi, meja, lemari ataupun yang lainnya oleh pengrajin kayu. Nah, artinya di sini ada proses produksi ya dari kayu hingga menjadi barang jadi. Kemudian pengrajin kayu mendistribusikannya kepada toko mebel ya. Toko mebel kemudian menjualnya kepada masyarakat ya. Masyarakat membeli di toko mebel barang seperti kursi, meja, lemari ya untuk kebutuhan sehari-hari. Baik anak-anak, itu saja untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Untuk tugasnya
Silakan kalian buka tema 8-nya, buka halaman 80. Lalu di situ ada 3 soal, kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Jika sudah selesai, silakan tugasnya kirimkan di KI 3 IPS. Terima kasih dari Bapak, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.